Selamat pagi, Fakta 62 kembali menemani awal hari Anda. Kali ini bersama saya Adam Surya Negara. Kita lanjutkan kebersamaan di Fakta 62. Fakta baru terkuak dari kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan ke Komisi 3 DPR RI dan viral di media sosial. Sang istri buka suara kalau tangisan dan curhatan sang mantan suami hanya sandiwara dan kasus perkosaan serta pencabulan tidak pernah ada. Ternyata memang nggak ada kejadian apa-apa. Jadi itu semua kasus rekayasa. Itulah tanggapan Arimbi Dwi Widayanti atas laporan Yudi Setiasno. Mantan suaminya di rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR 19 Desember lalu yang viral di media sosial. Sebelumnya Yudi sebut di tahun 2017, istri serta anaknya jadi korban pemerkosaan dan pencabulan. Arimbi mengungkap fakta baru bahwa curhatan sang mantan suami hanya bulan belaka dan tidak pernah ada. Jadi itu semua kasus rekayasa. Menurut wanita 39 tahun ini, awal mula mencuatnya kasus tersebut setelah dirinya dituduh selingkuh dengan seorang laki-laki berinisial D. Untuk yang pertama, saya yang disebutkan berinisial A. Saya dulu mantan istrinya si Y, dan si Y itu cemburu kepada atas nama si D. Saya dituduh berselingkuh dengan atas nama si D. Nah, untuk melampiaskan kecemburuannya itu, saya dan si D disekap selama 3 hari. Disekap di tempat yang berbeda. Selama disekap itu, si D ditanya terus, disuruh mengaku. Kalau tidak mengaku, dia juga mungkin dilakukan pemaksaan ya, diintimidasi segala macam. Akhirnya suatu saat setelah 3 hari, si D berhasil kabur. Tidak berhenti di situ, Yudi juga memaksa Arimbi untuk membuat laporan palsu terkait perkosaan dan pencabulan ke Satreskrim Polresta Solo agar ditangkap. Kalau saya tidak mau melakukan laporan palsu itu, saya di dalam rumah disekap dan dipukulin dan segala macam. Dia melakukan KDRT terhadap saya. Akhirnya dengan berat hati yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, saya datang ke Polres bersama si Y untuk melaporkan si D. Saat itu saya membuat laporan bahwa saya diperkosa dan anak saya juga ada tindakan pelecehan seksual oleh si D. Setelah itu pihak kepolisian mulai melakukan proses sebagaimana prosedur untuk laporan saya. Di saat suatu ketika si Y lengah, saya sempat bisa ada kesempatan untuk memberitahu di pihak kepolisian bahwa laporan ini semua adalah laporan palsu. Arimbi menambahkan selama menjadi istri Yudi, dirinya sering mendapatkan perlakuan kasar. Sebelumnya terkait polemik ini, Kapolresta Solo juga tegaskan telah memproses sesuai prosedur dan menemukan kejanggalan dari laporan baku. Keterangan yang kami berikan dapat memberikan informasi yang valid bagi masyarakat terhadap dugaan ataupun viralisasi kejadian ini yang terjadi pada tahun 2017. Pak Kapolres, bisa dijelaskan sebenarnya laporan awal itu seperti apa, Bapak? Laporan awal adalah saudari A melaporkan ke Polresta Surakarta bahwa dirinya menjadi korban pemerkosaan atau pencabulan terhadap yang dilakukan oleh si terlapor. Dari terlapor kami sudah mintai keterangan bahwa terlapor sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Sekali lagi penguatannya adalah saudari A sebagai pelapor mencabut laporannya bahwa memang peristiwa itu tidak pernah ada. Kan ditesin korbannya, gimana cara ibunya diperkosain, anak saya harus praktekin, Pak. Sebelumnya Yudi Setiasno lapor ke Komisi 3 DPR RI bahwa kasus pemerkosaan pada istrinya serta pencabulan pada anaknya terbengkalai sejak 2017. Menurutnya kasus ini terhenti karena pihak kepolisian tak serius mengusut kasus yang dilaporkannya bersama sang istri. Tapi ternyata semua itu bualan belaka. Angga Eka melaporkan untuk NET. Pak Yudi Setiasno